Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Ketemu di channel Hadi Edukasi dan harapan selalu saya ya untuk teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat. Kemarin ada yang bertanya tentang bawang putih untuk stamina dikonsumsi begitu saja apakah efektif? Kita uh, cerita dulu ya bahwa bawang putih ini sebenarnya mempunyai mempunyai kemampuan senyawa ya lebih tepatnya untuk memberikan semacam tambahan stimulus, tambahan stamina atau energi untuk membuat stamina kita strong atau lebih kuat, lebih stabil. Tapi juga ada minusnya ketika kita mempunyai lambung yang cukup sensitif atau ada riwayat gangguan lambung kronis yang lama seperti itu, entah itu mah, entah itu uh, kondisi-kondisi gangguan pada lambung, asam lambung yang tinggi, ini cukup kurang sinkron, bisa memberi dampak satu membuat perutnya kurang nyaman, kemudian memicu asam lambung itu naik dan membuat mulut mengeluarkan aroma yang kurang enak. Dan yang nggak kalah repot juga, ini bisa memunculkan vertigo. Tapi ini dalam kondisi-kondisi yang memang ada gangguan pada lambung. Nah, dalam statistik riset kecil-kecilan pengamatan gitu ya, yang saya perhatikan orang kita ini orang Indonesia mayoritas kan sering gangguan atau keluhan yang dirasakan tuh rata-rata pada lambung karena memang selain pola makan yang terkadang kurang bisa teratur, kadang-kadang juga waktunya atau komposisi makan, porsi makan dan lain sebagainya itu kurang pas sehingga memicu gangguan pada lambungnya, gangguan pada pencernaan. Nah, teknik yang tepat kalau ingin menjaga stamina menggunakan bawang putih yang utamanya itu diolah saja. Jadi misal masak begitu ya, itu bawang putih yang biasanya menggunakan satu saja, nah ini bisa ditambah misalnya dua siung atau dua butir itu bawang putihnya. Nah, kalau untuk kondisi-kondisi tertentu misalnya uh, malas ngolah gitu, ingin dimakan mentah saja atau dilalap gitu ya, paling sekitar seperempat. Jadi misalnya bawang putih segini, ini dibagi dua, jadi segini aja, lihat ya. Nah, segini aja dibagi dua, jadi jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena ya itu tadi untuk mengantisipasi agar lambung kita siap, komposisi atau toleransinya tubuh kita itu enggak memberi respon yang negatif sehingga manfaat dari bawang putih untuk membangkitkan atau memperbaiki sistem tubuh kita ini bisa benar-benar sesuai, benar-benar sinkron dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jika teman-teman mengetahui bahwa bawang putih bisa untuk menjaga stamina tubuh kita, itu memang iya ada senyawa untuk itu, tapi juga harus butuh yang namanya ketelitian, porsi yang tepat, dan yang gak kalah penting adalah sebenarnya pola istirahat dan pola makan khususnya untuk ketepatan ya. Jadi harus tepat waktu, harus juga komposisinya tepat dan disesuaikan. Misalnya kita itu lagi aktivitasnya
lebih angkat beban itu lebih berat, misalnya sering angkat-angkat, katakanlah mereka yang fokus ke, bangunan misalnya kan itu angkat ada semen, ada segala macam gitu. Nah, porsi makannya adalah lebih perbanyak karbo, tapi proteinnya dikurangi. Atau nanti intinya tuh 30%, 70%-nya itu 70% karbo, 30%-nya itu protein, sayuran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita yang, orang-orang ngantor? Nah, kalau ngantor ini karbonya dikurangi, kemudian porsi untuk lauk pauknya protein dan lain sebagainya itu dicukupkan untuk sayur utamanya. Nah, ini sangat penting, komposisi memahami alur, kebutuhan tubuh kita ini sangat penting. Bahkan ketika kita, naik gitu ya, naik gunung gitu ya, mendaki gitu mereka-mereka yang memang, suka camping dan lain sebagainya, itu juga ada porsi-porsi makan yang harus diperhatikan gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata misalnya kalau ingin sehat ya harus karbonya 80%, 20% protein dan lain sebagainya, nggak bisa. Ada, apa namanya, ketentuan-ketentuan untuk tubuh kita tetap bisa mencerna, stabil, dan tetap terjaga gitu. Dan ini harus dipahami karena teknik dasar, pemahaman dasar dan saya kira semua orang tahu. Dan yang jadi, tantangan sekarang adalah bagaimana kita mau mempraktekkan ini untuk kesehatan tubuh kita. Jadi sehat itu bukan lagi bicara mahal, bukan lagi bicara soal, teknik metode apa yang cukup efektif, tapi bagaimana kita bisa mengetahui, memahami sinyal-sinyal dari tubuh kita dan memberikan asupan, kemudian menjaga, merawat dengan cara-cara yang tepat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah hari dengan bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya,